Welcome to the Last Corner YouTube channel. Jumpa lagi dengan Maman Racing di Last Corner YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Veda Pratama tampil mengejutkan di Austria. Catatan manis tersaji di seri kelima Red Bull MotoGP Rookies Cup di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Mari kita bahas dari sesi Free Practice 1 atau FP1 hingga kualifikasi. Jujur teman-teman, sebenarnya saya tidak fokus saat sesi awal dimulai karena sedang ada pekerjaan. Tapi salah satu komentar di video sebelumnya membuat saya sedikit cemas karena mengatakan FP1 Veda hanya menyelesaikan 4 lap saja. Tanpa berlama-lama, saya langsung gas menemui Coach Darmono di rumahnya untuk mencari informasi yang lebih detail. Coach Maman mengungkapkan bahwa Veda terlalu bersemangat hingga membuatnya crash atau lebih tepatnya high side crash, yang biasanya terjadi karena terlalu cepat membuka gas. Di FP1 ini, Veda Pratama mendapatkan waktu terbaik di lap ketiga, yakni 1 menit 48,869 detik, terpaut 3,365 detik dari posisi pertama, yakni Maximo Guiles, dan Veda harus puas di posisi ke-22. Sesaat setelah FP1 selesai, Coach Sudarmono menghubungi Veda Pratama untuk memberikan masukan agar Veda Pratama lebih tenang di sesi-sesi selanjutnya. Memasuki Free Practice 2 atau FP2, Veda Pratama berhasil memperbaiki catatan waktunya. Kali ini Veda menuntaskan sesi di posisi ke-15 dengan catatan waktu terbaik 1 menit 46,339 detik yang ia catatkan di lap ke-7 dari 13 lap yang dijalani. Sekaligus memangkas selisih waktu dari posisi pertama yang kali ini ditempati pebalap Argentina yakni Valentin Perone menjadi 1,715 detik. Sebelum membahas sesi kualifikasi, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin awam di dunia balap untuk belajar sedikit untuk membaca data dari catatan waktu Veda Pratama dan juga pebalap lainnya. Memang di sesi kualifikasi ini Veda Pratama tampil impresif dan mengejutkan semua orang termasuk Coach Darmono dan juga Maman Racing dengan menepati grid keempat atau baris kedua saat race nanti. Crash di FP1, posisi 15 di FP2 dengan selisih hampir 2 detik dari posisi teratas. Saat ngobrol dengan Coach Darmono, ia mengatakan untuk kualifikasi bisa berada di posisi 8 atau 10 besar sudah bagus. Namun lagi-lagi Veda tetaplah Veda Pratama yang penuh dengan semangat dan ambisi saat sudah berada di atas lintasan. Dan mari kita coba melihat data kualifikasi berikut ini teman-teman. Veda Pratama mencatatkan waktu terbaiknya di lap ke-9 dari 11 lap yang dijalani. Sang pemuncak, Rico Salmela sejak lap ke-6 sudah menempatkan posisi di posisi pertama. Alvaro Carpe menempati posisi kedua sejak memasuki lap ke-8. Dua pebalap teratas tak tersentuh hingga lap ke-11. Maximo Guiles yang berada di grid ketiga mencatatkan waktu terbaik di lap terakhir. Artinya posisi Veda di lap ke-9 sebenarnya berada di posisi ketiga, sebelum akhirnya dikudeta Maximo Guiles di lap ke-11 atau lap terakhir. Mungkin cukup itu dulu kita coba untuk belajar membaca data. Lalu bagaimana peluang Veda Pratama? Saya tidak bisa membatasi ekspektasi dari teman-teman semua. Namun saya juga tidak bisa untuk tidak berpikir realistis. Selisih waktu sangat ketat dari posisi 1 hingga ke-11.
karena di bawah 1 detik. Namun posisi 11 hingga 15 juga tidak bisa dianggap remeh. Peluang podium sangat terbuka, namun Veda harus fokus panjang race. Semangat untuk memberikan kado terbaik di hari kemerdekaan Indonesia juga bisa jadi kekuatan tersendiri untuk Veda Pratama. Jadi mari kita doakan semoga di seri kali ini Veda Pratama bisa meraih podium pertamanya. Sebelum pamit, saya mau ingatkan bahwa Asia Talent Cup seri kedua juga digelar hari ini di Sepang, Malaysia, di mana MK Ramadipa dan Rama Putra juga tentu punya semangat yang sama untuk memberikan kado terbaik di hari kemerdekaan Indonesia. Oke semuanya, mungkin itu saja ulasan dari saya kali ini. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gaspol dan merdeka.